Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada lembar kerja limit fungsi. Ya, yang masalah 1 mungkin bisa masuk. Ya, masuk ya. Jadi ini ada masalah 1. Masalahnya yaitu pembuktian limit. Buktikan berdasarkan definisi bahwa limit X mendekati 2, X pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini langkah satunya kita lakukan analisis pendahuluan, di mana menggunakan pendekatan nilai mutlak. Mutlak X pangkat 3 dikurang 8, ini sama dengan mutlak dari X dikurang 2 kali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, jadi ini menggunakan sifat nilai mutlak ya, jadi mutlaknya itu bisa difaktorkan ini. Dari X pangkat 3 dikurang 8 kan bentuk faktornya X dikurang 2 kali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, lalu kemudian ini bisa dipecah satu-satu sesuai sifat nilai mutlak. Jadi sama dengan mutlak dari X dikurang 2 kali mutlak dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, batas epsilon kurang dari 1. Dengan kata lain, X dikurang 2 kurang dari 1. Nah, kalau X dikurang 2, kalau mutlak X dikurang 2 kurang dari 1, maka mutlak X kurang dari 3. Karena ini duanya pindah ruas. Jadi positif, jadi 1 tambah 3, jadi 1 tambah 2 jadi 3. Nah, akibatnya yaitu mutlak dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 kurang dari sama dengan mutlak X kuadrat ditambah mutlak 2X ditambah mutlak 4. Sama dengan mutlak X dikuadratkan ditambah 2 kali mutlak X ditambah 4. Nah, ini juga menggunakan sifat nilai mutlak. Jadi bentuk mutlak dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 ini dipecah satu-satu per sukunya, dimutlakkan. Kemudian yang bentuknya kuadrat ini, kuadratnya kita keluarkan, jadi mutlak X dikuadratkan. Kemudian yang bentuknya hasil kali nih, seperti mutlak 2X ini kita pisah jadi 2 kali mutlak X, ditambah yang mutlak 4 ini kan karena sudah bisa diketahui nilainya bahwa mutlak 4 itu sama dengan 4, jadi ditambah 4. Nah, sehingga karena X-nya ini mendekati, karena X-nya itu, karena mutlak X-nya kurang dari 3, maka kita substitusikan ke sini. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 ditambah 4. Ini sama dengan 19. Nah, jadi nilai mutlak dari X pangkat 3 dikurang 8 itu sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 2 kali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 sama dengan mutlak X dikurang 2 kali mutlak X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 kurang dari 19 delta kurang dari epsilon dengan deltanya kurang dari epsilon per 19. Nah, demikian analisis pendahuluan untuk masalah 1. Selanjutnya akan dilakukan pembuktian formalnya. Ya, di sini saya akan
melanjutkan masalah 1 yang bukti formal. Di sini kita ambil epsilon lebih dari 0. Dan Cayley delta kurang dari minimal 1, epsilon dibagi 19. Sehingga jika 2 epsilon 0 dan nilai mutlak X dikurang 2 lebih dari delta dan nilai mutlak X min 2 kurang dari U, maka nilai mutlak X pangkat 3 dikurang 8 sama dengan, kita mengikuti yang sebelumnya, maka sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 dikali dengan nilai mutlak X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 kurang dari 19 delta sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa X pangkat 3 limit X menuju 2 sama dengan 8. Maka bukti formal masalah 1 bisa dibuktikan. Selanjutnya masalah 2, misalkan D adalah interval di R Iya, dilanjutkan ya. Masalah 2, misalkan dia adalah interval di bilangan real. Fungsi yang dipetakan D ke bilangan real adalah fungsi. Dan A merupakan anggota dari D tersebut. Jika terdapat konstanta L dan K sedemikian sehingga mutlak Fx dikurangin L itu kurang dari sama dengan K dikali mutlak X min A untuk setiap A anggota dari D. Buktikan bahwa limit X mendekati A,
fungsi X sama dengan L. Iya, yang langkah pertama di sini ada analisis pendahuluan. Ini kan ada buktikan bahwa limit X mendekati A, fungsi X sama dengan L. Jadi mutlak fx dikurangin L itu kurang dari K dikali mutlak X min A, ini di sini ada ya. Kurang dari K epsilon, yang dimana kita pengen ini untuk kurang dari K delta, yang dimana kita harapkan ini kurang dari epsilon. Jadi dari sini diperoleh deltanya itu sama dengan epsilon dibagi K. Nah, setelah kita melakukan analisis pendahuluan, sekarang kita melakukan langkah 2, yakni bukti formal. Yang mungkin mau disampaikan oleh Umu. Maaf, lanjut ya ke bukti formalnya. Itu ambil epsilon lebih dari 0, kemudian pilih deltanya itu kurang dari epsilon per K. Sehingga jadi A anggota bilangan jadi D, dan 0 kurang dari X min A kurang dari delta. Maka mutlak F dalam kurang X min L kurang dari sama dengan K, X min A kurang dari K delta kurang dari epsilon. Ini membuktikan bahwa lim X A fx sama dengan L. Baik, selanjutnya dilanjut ya. Berikutnya ada masalah 3, buktikan berdasarkan definisi bahwa limit X mendekati 1, di mana X kuadrat ditambah 4X sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama yaitu analisis pendahuluan. Mutlak dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5, sama dengan mutlak dari X min 1 dikalikan X plus 5. Nah, ini merupakan faktor dari X kuadrat plus 4X dikurangi 5 ya. Sama dengan
mutlak dari X dikurangi 1 dikalikan mutlak dari X plus 5. Nah, batasi delta kurang dari 1, dengan kata lain, mutlak dari X min 1 kurang dari 1. Maka, mutlak X kurang dari 2. Nah, akibatnya, mutlak dari X plus 5 sama dengan mutlak dari X min 1 ditambah 6 kurang dari sama dengan mutlak dari X min 1 ditambah mutlak dari 6 sama dengan mutlak dari X min 1 ditambah 6. Kurang dari 1 ditambah 6 sama dengan 7 delta kurang dari epsilon, di mana deltanya itu kurang dari epsilon per 7. Ya, selanjut untuk bukti formalnya, yang pertama kita ambil epsilon positif, kemudian pilih delta kurang dari paling kecil di antara 1 sampai epsilon dibagi 7. Ini dari hasil analisis pendahuluan tadi, sehingga 1 anggota dari D, domain. Dan 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta. Nah, maka mutlak X kuadrat ditambah 4X min 5, ini menjadi mutlak X min 1 dikali X plus 5. Ini sama dengan kurang dari 7 delta kurang dari epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 4X itu sama dengan 5. Terbukti. Ya, mungkin ini ya untuk penjelasan jawaban-jawaban dari lembar kerja limit fungsi. Dari teman-teman ada yang dipertanyakan nggak? Atau sudah cukup? Ya, coba tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya. Bukan tanya sih, paling kayak menyimpulkan ya. Jadi dari ketiga masalah ini kan pembuktian limit. Jadi pengerjaannya ada 2 ya, dengan analisis pendahuluan dan bukti formal, di mana keduanya itu menggunakan pendekatan nilai mutlak. Kemudian di bukti formalnya itu dengan epsilon dan juga delta, seperti pembuktian limit biasa ya, limit yang di kalkulus-kalkulus itu. Gitu kan ya? Iya, ada. Iya. Sama ini sih paling sedikit nambahin kayak di sini ada ketaksamaan segitiga ya, yang membuat nih kalau di Iya, sini nih ketaksamaan segitiga. X kuadrat ditambah 2X tambah 4 itu jadi X kuadrat, mutlak X kuadrat ditambah mutlak 2X ditambah mutlak 4. Itu sih. Ada ini nggak ada yang mau nambahin, bertanya, atau cukup? Mau nanya, Kenapa aja? tadi di masalah 3, coba ituin tampilin dulu. Ke atas. Nah, nih, kan langkah awalnya tuh analisis pendahuluan. Nah, pas dengan kata lain, mutlak X min 1 kurang dari 1. Nah, maka mutlaknya kurang dari 2. 2 itu dapat dari mana? Itu. Sebenarnya agak bingung sih kalau saya pribadi ya. Tapi tadi Hilda sempat ngejelasin ini, X kurang dari 3 nih.
Ya, mungkin Hilda bisa dilanjut terkait penjelasan mutlak X kurang dari 2 dari mana tadi? Iya, Miss. Kalau sepengetahuan saya itu ini bisa dengan cara pindah ruas. Kalau misalnya pindah ruas itu kan berarti X mutlak dari X dikurang 1 kurang dari 1. Nah, yang bilangan negatif kanan jadi positif. Jadi mutlak X kurang dari 1 ditambah 1 mutlak X kurang dari 2. Nah, tapi untuk ini agak sedikit berbeda sih pindah ruas pada operasi bilangan mutlak dengan operasi biasa. Atau mungkin cara kedua bisa seperti ini. Ini dipecah dulu satu-satu. Jadi mutlak X tidak dipecah dulu ya. Terus kurang di mutlak X dikurang mutlak 1 seperti yang kotak samaan segitiga dikurang mutlak 1 itu kurang dari 1. Nah, ya. Jadi ini kan dua suku ya, jadi kita pecah satu persatu. Nah, kan untuk mutlak 1 sendiri kan kita tahu ya bahwa hasilnya itu 1, positif 1. Nah, ya jadi mutlak X dikurang 1 kurang dari 1. Nah, satunya ini pindah ruas, yang minus 1 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga mutlak X kurang dari 1 ditambah 1. Mutlak X kurang dari 2. Ya, gitu Dijah kalau yang saya tangkap. Apa ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain itu? Kalau saya keliru, mohon untuk diluruskan ya teman-teman. Bentar, dah. Kalau nggak salah nih ya, bentar, bilangin birunya. Kalau kata samaan segitiga tuh di sininya kan X-1 di sini jadi positif. Kalau nggak salah, jadi sepecah apapun dia pasti positif di sini. Ya, ini plus minus. Gimana sih? Gimana ya? Setahu saya kalau nggak salah nih, kesamaan segitiga tuh X plus minus, ada nggak plus minus? Plus minus A itu jadi kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak A, kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya di sini jadi minus, ini sifat mutlak atau apa tuh, Dak? Saya kurang tahu sih kalau sifat mutlak. Kalau nggak salah tuh pernah baca di sifat mutlak, cuman agak lupa ya gimana sifatnya itu. Intinya
dari dua sudut itu dia bisa dipecah satu-satu. Sebentar ya, sambil nyari. Boleh kan? Tadi saya kepikiran gini sih. Tapi nggak tahu ya, soalnya kurang tahu sifat mutlak, jadi agak nggak tahu juga gitu. Kontrol copy, kontrol paste. Ini tuh jadi nggak mutlak. X min 1 kurang dari 0. Itu enggak sih? Apa enggak? Hmm. Tahu, saya mikirnya gini tadi. Ngerasa kayak sifat mutlak tuh kalau nggak salah kayak gini. Jadi kanan kiri. Terus masing-masing ruas ditambahin 1. Ini jadi habis. Ini jadi 1. Ini jadi 2. Terus jadi mutlak. Nggak tahu sih. Ide sendiri aja. Gitu kepikirannya. Tapi nggak tahu karena balik lagi. Sifat-sifat mutlak agak lupa sih. Oh, iya nih, mau masuk. Ini ada nih sifat mutlak. Kedua sih. Yang ini bentuk pengurangan itu, ya dia bisa dipecah satu-satu jadi mutlak X dikurang mutlak 1. Iya, bukan kesamaan segitiga, maaf. Lagi pula juga ini, apa ya, nggak kesamaan segitiga. Mungkin teman-teman juga bisa cari ya, sifat nilai mutlak itu salah satunya ada yang bentuk operasi pengurangan. Misalnya mutlak X dikurangi Y, itu sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Kalau yang Nisa jelasin tadi itu aku pernah baca juga, cuman penggunaan di kasus apanya itu sedikit lupa ya. Tapi bisa juga pakai cara kayak gitu. Jadi dia interval gitu, kiri sama kanan. Yang mutlaknya tuh di tengah-tengah. Mana tuh tadi yang 0 ya? Nah, yaitu 0 kurang dari X dikurang 1 kurang dari ada penyeimbangannya, jadi sama-sama ditambah 1. Yang itu jadi dalam bentuk X. Nah, jadi 1 kurang dari X kurang dari 2. Oke, berarti yang ini nih tadi emang operasi mutlak ya, operasi nilai mutlak. Iya, sifat nilai mutlak. Gimana Dijah? Gimana Dijah? Apa bisa dimengerti atau ada tanggapan? Iya, udah mulai ini connect. Makasih, Nisa, Hilda. Iya, sama-sama Dijah. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau dicukupkan? Dari Nisa udah cukup. Sepertinya sudah cukup, dah. Dari Umu udah cukup. Dari Dijah udah cukup. Apa mau nanya lagi? Cukup Hilda. Kalau dari aku sendiri udah cukup. Iya, udah cukup sih. Cukup, Da.
Oke, Dija. Ini karena udah cukup semua ya, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini penjelasannya, diskusi kelompoknya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dari saya pribadi ataupun dari kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih juga.